Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan Anda di channel YouTube Gizi Des. Selamat pagi hadirin dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dalam pola hidup sehat modern, yaitu gula pengganti atau sweetener. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan untuk mengurangi konsumsi gula telah menjadi perhatian utama dalam menjaga kesehatan, baik untuk penurunan berat badan, pengelolaan diabetes, maupun pencegahan penyakit terkait gula. Namun, dalam penggunaannya, ada konsep penting yang harus kita pahami agar penggunaan gula pengganti ini tetap aman, yaitu Acceptable Daily Intake, ADI. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana sweetener dan ADI berhubungan, serta manfaat penggunaannya. Gula pengganti, sweetener, adalah zat yang digunakan untuk menggantikan gula biasa, sukrosa, dalam makanan dan minuman. Ada beberapa jenis gula pengganti yang sering digunakan, baik yang alami maupun buatan. Gula pengganti ini populer karena memberikan rasa manis tanpa kalori yang tinggi seperti gula, sehingga cocok untuk diet rendah kalori atau bagi penderita diabetes. Berikut beberapa jenis gula pengganti yang umum. 1. Gula pengganti alami. Stevia, diperoleh dari daun tanaman Stevia rebaudiana. Stevia adalah pemanis alami yang tidak mengandung kalori. Rasanya lebih manis daripada gula, sehingga hanya perlu digunakan dalam jumlah kecil. Erythritol. Erythritol adalah gula alkohol yang alami dan rendah kalori. Rasanya hampir mirip dengan gula, tetapi tidak meningkatkan gula darah atau menyebabkan kerusakan gigi. Monk fruit atau luohan kuo, dihasilkan dari ekstrak buah mong, pemanis ini alami dan tidak mengandung kalori. Rasanya lebih manis daripada gula biasa. Xylitol, gula alkohol yang berasal dari tumbuhan, xylitol sering digunakan dalam permen karet dan pasta gigi. Meskipun rendah kalori, harus hati-hati karena berbahaya bagi anjing. 2. Gula pengganti buatan. Aspartam, pemanis buatan yang sering digunakan dalam minuman diet dan produk makanan rendah kalori. Meskipun sangat manis, aspartam hampir tidak mengandung kalori. Sukralosa, sucralose pemanis buatan yang stabil pada suhu tinggi, sehingga sering digunakan dalam memasak dan memanggang. Sukralosa tidak mengandung kalori. Sakarin, pemanis buatan yang lebih manis daripada gula dan sering ditemukan dalam produk diet. Tidak mengandung kalori tetapi rasanya bisa sedikit pahit bagi beberapa orang. Acesulfameka, pemanis tanpa kalori yang sering digunakan dalam kombinasi dengan pemanis buatan lainnya untuk meningkatkan rasa manis. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, gula pengganti bisa membantu mengurangi asupan kalori dan gula dalam diet, baik untuk penurunan berat badan atau kontrol gula darah bagi penderita diabetes. Kekurangan, beberapa pemanis buatan memiliki kontroversi terkait dampak kesehatannya, meskipun sebagian besar telah disetujui aman oleh badan regulasi seperti FDA. Selain itu, beberapa orang merasa rasa pemanis buatan tidak senikmat gula alami. Gula pengganti, sweetener, memiliki beberapa manfaat yang membuatnya cocok digunakan oleh berbagai kelompok orang, terutama yang ingin mengurangi asupan gula atau memiliki kondisi medis tertentu. Berikut beberapa manfaat serta indikasi pemberian gula pengganti. Manfaat gula pengganti. 1. Mengurangi kalori. Gula pengganti, terutama yang rendah atau tanpa kalori, seperti stevia, erythritol, atau aspartam, membantu mengurangi asupan kalori secara signifikan. Ini sangat bermanfaat bagi orang yang ingin menurunkan atau menjaga berat badan. 2. Mengontrol gula darah. Beberapa gula pengganti tidak mempengaruhi kadar gula darah, sehingga sangat ideal untuk penderita diabetes. Misalnya, stevia, erythritol, dan xylitol tidak menyebabkan lonjakan gula darah, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. 3. Melindungi kesehatan gigi. Pemanis seperti xylitol memiliki manfaat dalam mencegah kerusakan gigi. Xylitol membantu mengurangi pertumbuhan bakteri yang menyebabkan plak gigi dan karies. 4. Cocok untuk diet rendah karbohidrat. Bagi mereka yang menjalani diet rendah karbohidrat seperti diet keto, gula pengganti seperti erythritol dan stevia dapat digunakan untuk mempertahankan rasa manis tanpa meningkatkan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. 5. Alternatif untuk orang dengan intoleransi gula. Orang dengan intoleransi terhadap gula, seperti intoleransi fruktosa, dapat menggunakan gula pengganti yang tidak mengandung fruktosa untuk menikmati makanan manis tanpa memicu gejala intoleransi. 6. Stabil pada suhu tinggi. Beberapa gula pengganti, seperti sukralosa, stabil pada suhu tinggi, sehingga cocok digunakan dalam memasak dan memanggang tanpa kehilangan rasa manisnya. Indikasi pemberian gula pengganti. 1. Penderita diabetes. Orang dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 sangat diuntungkan dari gula pengganti yang tidak mempengaruhi kadar gula darah. Pemanis seperti stevia, erythritol, monk fruit,
atau aspartam sering dianjurkan untuk penderita diabetes. 2. Orang yang ingin menurunkan berat badan. Bagi individu yang sedang menjalani program penurunan berat badan, gula pengganti dapat membantu mengurangi asupan kalori tanpa harus mengorbankan kenikmatan makanan manis. 3. Penderita obesitas. Gula pengganti membantu orang yang mengalami obesitas mengurangi konsumsi kalori dan gula, yang penting untuk mengelola berat badan dan risiko penyakit terkait obesitas, seperti penyakit jantung dan hipertensi. 4. Orang dengan sindrom metabolik. Orang dengan sindrom metabolik, yaitu kombinasi kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes tipe 2, bisa menggunakan gula pengganti untuk mengurangi konsumsi gula dan meningkatkan profil metabolik mereka. 5. Penderita hipoglikemia reaktif. Orang dengan hipoglikemia reaktif, penurunan gula darah setelah makan makanan tinggi karbohidrat, dapat menggantikan gula dengan pemanis non-karbohidrat untuk mencegah fluktuasi kadar gula darah. 6. Anak-anak dengan risiko karies gigi. Penggunaan pemanis seperti xilitol pada permen karet atau makanan ringan bisa membantu mengurangi risiko kerusakan gigi pada anak-anak, karena mengurangi pertumbuhan bakteri yang merusak gigi. Hal yang perlu diwaspadai. Toleransi individu. Beberapa gula pengganti, terutama gula alkohol seperti sorbitol dan manitol, dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare atau kembung jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Alergi dan efek samping. Walaupun jarang, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi atau efek samping ringan seperti sakit kepala dari pemanis buatan tertentu seperti aspartam. Penggunaan jangka panjang. Meskipun sebagian besar pemanis dianggap aman, ada kekhawatiran jangka panjang terkait konsumsi pemanis buatan tertentu. Meskipun badan regulasi seperti FDA dan EFSA menyatakan pemanis seperti aspartam aman dikonsumsi dalam batas tertentu. Penting untuk memilih gula pengganti yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan preferensi pribadi. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang dalam program diet khusus, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi gula pengganti. Gula pengganti, sweetener, memang memiliki hubungan erat dengan konsep acceptable daily intake, ADI. ADI adalah jumlah maksimum suatu zat, termasuk pemanis buatan, yang dapat dikonsumsi setiap hari sepanjang hidup tanpa risiko kesehatan yang signifikan. ADI biasanya dinyatakan dalam miligram, mg, per kilogram berat badan per hari. Hubungan sweetener dan acceptable daily intake, ADI. 1. Pengaturan penggunaan sweetener. Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan di berbagai negara, seperti FDA, Food and Drug Administration, di Amerika Serikat dan EFSA, European Food Safety Authority, di Uni Eropa, menetapkan batasan ADI untuk berbagai pemanis buatan. Ini dilakukan berdasarkan penelitian ilmiah yang menguji potensi risiko pemanis terhadap kesehatan, termasuk efek jangka panjang. 2. Penggunaan aman. ADI memberikan pedoman keamanan yang memastikan bahwa pemanis dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan efek negatif pada kesehatan, bahkan jika dikonsumsi secara rutin setiap hari selama hidup. Jumlah yang ditetapkan sebagai ADI biasanya jauh di bawah level yang diketahui menyebabkan efek samping pada hewan percobaan atau manusia. 3. ADI untuk beberapa pemanis populer. Berikut adalah beberapa contoh pemanis buatan yang umum beserta nilai ADI mereka. O-aspartam, ADI-nya adalah 50 mg kilogram berat badan hari, menurut FDA, atau 40 mg kilogram berat badan hari, menurut EFSA. Ini berarti seseorang dengan berat badan 60 kg bisa mengonsumsi hingga 2.400 mg aspartam per hari, yang setara dengan sekitar 12 kaleng minuman diet soda per hari, karena satu kaleng biasanya mengandung sekitar 200 mg aspartam. O-sukralosa, ADI untuk sukralosa adalah 5 mg kilogram berat badan hari. Jadi, seseorang dengan berat 60 kg dapat mengonsumsi hingga 300 mg sukralosa per hari, yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya ada dalam produk makanan atau minuman biasa. O-sakarin, ADI-nya adalah 5 mg kilogram berat badan hari. Untuk orang dengan berat badan 60 kg, ini berarti mereka dapat mengonsumsi hingga 300 mg sakarin per hari. O-acesulfameka, ADI untuk acesulfameka adalah 15 mg kilogram berat badan hari. Jadi, seseorang dengan berat 60 kg bisa mengonsumsi hingga 900 mg per hari. 4. Perhitungan ADI berdasarkan berat badan. Nilai ADI dihitung berdasarkan berat badan seseorang. Misalnya, jika ADI suatu pemanis adalah 40 mg kilogram berat badan dan berat badan Anda adalah 70 kg, maka batas aman konsumsi harian untuk Anda adalah 40 mg per kilogram berat badan 70 kg 2800 mg per hari. Jumlah ini bisa sangat tinggi, dan dalam praktiknya, sulit bagi kebanyakan orang untuk mengonsumsi pemanis hingga mencapai batas ADI hanya melalui makanan dan minuman sehari-hari. Pentingnya mematuhi ADI. Keamanan jangka panjang. Meski pemanis telah disetujui sebagai aman oleh Badan Regulasi,
Mematuhi batas ADI penting untuk menghindari potensi efek samping yang mungkin muncul dengan konsumsi berlebihan, seperti gangguan pencernaan atau efek jangka panjang lainnya yang masih dalam penelitian. Populasi sensitif, beberapa kelompok, seperti anak-anak, wanita hamil, dan penderita kondisi kesehatan tertentu, mungkin lebih sensitif terhadap pemanis buatan dan harus berhati-hati dalam mengonsumsi sweetener dalam jumlah besar. Efek jika melebihi ADI. Secara teori, mengonsumsi gula pengganti dalam jumlah yang melebihi ADI bisa meningkatkan risiko efek samping, seperti gangguan metabolisme, pencernaan, atau bahkan risiko kesehatan lainnya yang belum sepenuhnya dipahami pada konsumsi jangka panjang. Namun, ADI sendiri dirancang dengan margin keamanan yang sangat besar, jadi biasanya konsumsi yang sesekali melebihi ADI tidak akan langsung menimbulkan risiko besar. Contoh praktis. Misalnya, aspartam yang sering digunakan dalam minuman soda diet memiliki ADI yang cukup tinggi, dan Anda harus mengonsumsi sejumlah besar produk yang mengandung aspartam untuk melebihi batas ADI. Pada kenyataannya, banyak orang tidak mendekati konsumsi ini karena jumlah pemanis yang terkandung dalam makanan atau minuman rata-rata masih jauh di bawah batas aman. Kesimpulan, ADI memberikan batasan yang jelas dan aman untuk konsumsi sweetener dalam diet sehari-hari. Batas ini dibuat untuk melindungi kesehatan konsumen, bahkan jika pemanis tersebut dikonsumsi setiap hari. Namun, penting untuk diingat bahwa, meskipun konsumsi dalam batas ADI aman, tetap dianjurkan untuk mengonsumsi segala sesuatu dalam jumlah yang moderat dan seimbang. Demikian pemaparan mengenai sweetener dan batasan aman konsumsi harian atau ADI. Semoga materi ini dapat membantu kita dalam memilih pemanis yang tepat dan mengonsumsinya dengan bijak untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi, teman-teman hadirin sekalian. Semoga bermanfaat. Apabila ada saran atau pertanyaan, silahkan menuliskannya di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.